His music is saying you to the audience, but in a really beautiful way. It's like, you, I love you. Now let me play you some beautiful music, you know? So there's this feeling like they're gonna do whatever they want and assert their own will and not worry about how it's being understood or whatever. Yet the wonderful thing about that is that it speaks to people. Selamat datang di Candi Sambisari. Number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. Kenalkan, nama saya Wiwing Wimbo Widayanti. Kebetulan saya ditugaskan untuk jabatan saya Pamong Budaya Ahli Muda di kantor Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 10 DIY dan Jawa Tengah. Kebetulan saat ini saya dipercaya untuk menjadi koordinator di bidang pemeliharaan untuk situs-situs di wilayah DIY dan Jawa Tengah. Mungkin Candi Sambisari itu sebenarnya kan memang sudah lama berdiri, tetapi kemudian beberapa candi seperti candi-candi yang ada di DIY dan Jawa Tengah itu hilang, atau sebenarnya ya tidak hilang, runtuh atau mungkin terkubur karena adanya gempa bumi, bencana alam ya, ada gempa bumi, ada gunung meletus. Nah, Candi Sambisari ini salah satu yang terefek akibat adanya letusan Merapi yang mungkin terjadi sekitar tahun 900 sampai 1000 itu perkiraan geologi ya. Jadi tapi kemudian ditemukan kembali yaitu pada tahun 1966 oleh seorang penggarap tanah ladang, penggarap tanah di ladang milik Pak Aryo Winangun. Jadi saat itu sedang mengolah ladang mencangkul, lalu terkena batu candi. Setelah itu dilaporkan ke kantor Suaka Purbakala waktu itu. Jadi dulu namanya kantor Purbakala yang masih jadi satu DIY dan Jawa Tengah. Lalu setelah dilaporkan itu baru 10 tahun kemudian diadakan ekskavasi atau penelitian bekerja sama antara kantor Suaka Purbakala dengan jurusan arkeologi UGM. Nah, seperti itu ceritanya. Untuk untuk saat ini, jadi kalau kita mengacu pada Undang-Undang Cagar Budaya yang terbaru yaitu nomor 11 tahun 2010 bahwa cagar budaya itu bisa dimanfaatkan atau dipergunakan untuk masyarakat. Lalu ada apa aja pemanfaatan yang bisa dilakukan di sana? Yang pertama itu untuk pendidikan, kemudian untuk ilmu pengetahuan, untuk keagamaan, untuk sosial itu termasuk di dalamnya pariwisata dan juga untuk kebudayaan. Nah, kalau kita melihat beberapa itu yang untuk pendidikan seperti yang adik-adik lakukan saat ini fungsi candi untuk pendidikan, juga untuk pembelajaran. Lalu untuk yang sekarang terjadi ya di candi-candi itu adalah untuk ilmu pengetahuan. Apa ilmu pengetahuan? Bahwa dari candi itu bisa diteliti apa saja, misalnya dari batuannya, arsitekturnya, kemudian reliefnya, kemudian nilai-nilai penting yang ada di situ, lalu apa efeknya untuk masyarakat. Itu penelitian masyarakat tentang masyarakat di sekitar candi, tentang penelitian tentang salah satu relief misalnya untuk motif batik atau dikembangkan. Nah, itu kan nilai yang dari candi itu atau nilai leluhur candi, misalnya candi itu mempunyai nilai sebagai tempat yang istimewa atau memberikan kesan yang misalnya kayak candi Osan, dia memberikan kesan bahwa kita harus hidup berdampingan gitu dengan toleransi dari candi itu. Nah, itu bisa dimanfaatkan seperti itu, dan itu masih ya, untuk seni budaya juga ada pemanfaatan untuk seni budaya, misalnya untuk
film, untuk misalnya tari yang terinspirasi dari itu, lalu untuk kemasyarakatan, masyarakat yang datang di situ. Jadi pariwisata itu hanya sebagian lah dari pemanfaatan bangunan candi itu. Tentu saja untuk keagamaan juga masih ada. Keagamaan dalam hari ini mungkin bukan hanya orang Hindu saja gitu loh, tapi bagi penganut kepercayaan, bahkan misalnya teman-teman yang dari kepercayaan lain atau agama lain mau melakukan istilahnya kalau kita bilang refleksi di candi itu, kita juga tidak melarang karena itu hak mereka, pilihan mereka mau di mana begitu. Candi Sambisari memang sudah lama ya. Jadi pengelolaan yang pertama jadi pengelolaan itu adalah kalau di dalam candi kami itu secara undang-undang itu namanya pelestarian. Dalam pelestarian itu ada tiga: perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Pengembangan itu bagaimana studi atau penelitian-penelitian ke depan candi, apa yang akan terjadi pada candi itu, dan bagaimana misalnya manajemen risiko kebencanaan, manajemen pengunjung, dan sebagainya. Lalu perlindungan ini, perlindungan yang dimaksud dengan perlindungan itu ada pelestarian di dalamnya. Pelestarian itu di dalamnya ada pemugaran. Pemugaran sendiri adalah bagian dari bagaimana kita melestarikan gitu. Jadi kalau candi itu tidak dipugar, tentu mungkin candi itu kondisinya tidak stabil atau gampang runtuh, tetapi ketika dipugar atau dikonsolidasi atau diperkuat, candi itu menjadi lebih kuat bangunannya, jadi dia tidak rusak bagiannya. Nah, itu salah satunya. Setelah dipugar, ada namanya kegiatan pemeliharaan rutin yang dilakukan setiap hari. Tidak bisa kayak kita punya rumah ya, harus dipelihara, dipel, dan sebagainya. Nah, di Candi Sambisari juga seperti itu, perawatannya di perawatan lingkungan, misalnya tanamannya disiram, ditanami tanaman, kemudian disapu lingkungannya. Nah, di samping itu juga pelestarian itu sifatnya kan tidak hanya bangunannya ya, tapi nilainya, kesejarahnya. Tentu ada upaya-upaya melakukan publikasi supaya masyarakat tahu bahwa di sini ada candi yang perlu dilestarikan. Pelestarian dalam arti pelestarian nilai penting gitu loh, bahwa candi ini penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, keagamaan. Nah, masyarakat harus tahu supaya nilai penting itu tetap terjaga. Dalam arti mereka mengunjungi candi, melihat candi, memanfaatkan candi, itu termasuk juga bagian pelestarian nilai itu. Jadi pelestarian yang dimaksud bisa pelestarian fisik, juga pelestarian non fisik.